Udah masuk video dulu. Ya, selamat malam. Malam, Pak Romo. Ya, selamat malam. Selamat malam, Romo. Ya, baik. Halo, Shalom. Saya ikuti. Ya. Apa? Tambahan. Oh, apa yang Selamat malam semuanya yang sudah bergabung dalam online PDK ini. Menunggu teman-teman yang lain bergabung, kita nyanyikan beberapa lagu pujian dulu ya. Yuk, kaulah kuatku. Boleh tepuk tangan di rumah ya. Lagu kedua, Pelangi Kasih. Engkau mengerti.
lagu ketiga ya. Di PD online Santo Mikael ini. Seperti biasa, sebelum kita mulai PD, kita akan berdoa Santo Mikael yang akan dibacakan oleh saudari kita Novita. Dipersilahkan Novita. Santo Mikael, bantulah dan lindungilah kami dalam perang melawan kejahatan dan tipu daya setan. Kami mohon dengan rendah hati kiranya Allah menghukumnya. Dan Engkau Panglima Bala Tentara Surga, dengan kekuatan ilahi, usirlah kembali ke dalam neraka setan dan roh jahat lainnya yang berkeliaran di atas bumi, yang hendak membinasakan segala jiwa. Amin. Terima kasih Bu Novita. Baik, kita mulai PD malam hari ini. Selamat malam Romo Sabto, Romo Andre, sudah bergabung belum ya? Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih dalam Kristus, berkah dalam. Selamat malam. Terima kasih atas kesediaannya bergabung dalam PD online Santo Mikael ini. Tuhan menghendaki kita bersatu hati dengan memuji dan memuliakan namanya. Meskipun kita dalam situasi pandemi yang belum berakhir ini, tetapi saya percaya rasa syukur dan sukacita kita tetap ada di hati kita semuanya. Mari kita naikkan satu pujian untuk mengungkapkan rasa syukur kita. Gloria, segala kemuliaan bagi Tuhan. Mari tepuk tangan ya. Kami datang bawa pujian. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan.
bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan pujinya. Gloria, 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 besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan pujinya. Gloria. Kita berikan tepuk tangan buat anugerah Tuhan yang besar, luar biasa. Tuhan tidak pernah membiarkan kita berjalan sendiri. Sering kita tidak paham rencana dan rancangan Tuhan kepada kita. Tapi yakinlah, rencana dan rancangan Tuhan pasti yang terbaik untuk kita. Rencana dan rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik dan damai sejahtera. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti.
Mu yang terbaik. Namun, kami sering kurang sabar atau kurang paham dengan rencana-Mu. Karena itu, kami sering berbuat dosa. Maka dengan kerendahan hati, kami datang kepadamu untuk secara bersama-sama mengakui bahwa kami orang berdosa. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan Roh Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Kami mohon absolusi-Mu melalui Romo Andre. Allah yang baik hati berkenan mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Makasih Romo Andre. Terima kasih Tuhan atas pengampunan-Mu kepada kami. Dan kami bersyukur mempunyai Tuhan seperti-Mu. Dan saat ini kami akan berterima kasih atas kasih setia-Mu yang tiada pernah berhenti. Terima kasih Tuhan. Untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku. Untuk menyembah dan memuliakan Engkau, karena kami tahu hidup kami berharga di mata-Mu. Tuhan, terimalah pujian syukur kami, dan kami akan bawakan dengan penuh rendah hati. Pujian dan syukurku ku bawa padamu. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah
anugerah, bukan karena kekuatanku. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Hidupku berharga di mata-Mu, segenap hidupku persembahkan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu, segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Segenap
Terima kasih Tuhan atas keheningan yang boleh kami terima. Dan kini kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu yang akan dibawakan oleh Romo Andre. Biar karya Roh Kudus-Mu bekerja atas diri kami, teristimewa untuk Romo Andre, agar apa yang disampaikan berasal dari karya Roh Kudus dan demi kemuliaan-Mu, dan boleh menjadi benih yang subur yang tertanam di diri kami. Romo Andre, dipersilahkan. Oke, selamat malam semuanya. Selamat malam, Romo. Romo Sabtono, saya lihat ada moderator setia, teman seimamat. Shalom. Shalom. Saya percaya bahwa semuanya oke-oke saja. Baik, tidak ada yang sakit, semuanya sehat. Kalau yang sakit pasti di rumah sakit, ya. Baik, dari tema yang saya bagikan sebelumnya, di sana saya mencoba menawarkan temanya, semoga nanti tidak ketinggian. Masih perlukah Yesus lahir kembali ke dunia? Mungkin kita melihat bahan yang sudah yang saya siapkan, minta tolong Mas Kris. Terima kasih. Yesus lahir kembali, perlukah? Saya mengajak kita untuk melihatnya dari bahwa kenyataan bahwa setiap dari kita mengalami peristiwa kelahiran. Kan tidak ada toh yang langsung turun dari langit, jiglok, abok, itu tidak ada toh, semua kan lahir. Next. Saya dan Anda pasti mengalami kelahiran. Dan bagi saya lahir itu adalah hidup baru, harapan. Semua dari kita yang lahir itu, kita yakin dan percaya 100% bahwa kelahiran kita itu dikehendaki oleh orang tua. Sekalipun kita pernah mendengar bahwa ada orang yang mungkin beberapa tidak terlalu dikehendaki, tapi saya dan Anda yang ada di sini percaya bahwa kehadiran kita, kelahiran kita adalah yang dikehendaki orang tua. Dari sini kita semakin diyakinkan, disadarkan bahwa kehidupan kita adalah anugerah Tuhan. Dan mari kita syukuri kelahiran kita masing-masing. Sambil ingat kelahirannya masing-masing toh, tanggal lahirnya masing-masing, ingat toh, sekarang usia berapa, ingat ya, belum insomnia toh, belum toh, insomnia apa amnesia. Mari kita syukuri bersama, apapun bagaimanapun kelahiran kita. Saya 45 tahun dari Bapak Ibu, teman-teman dengan usia yang berbeda-beda. Mungkin banyak yang lebih tua dari saya. Nah, mari kita dengan gembira hati melihat pengalaman Hana. Hana adalah seorang tokoh kitab suci Perjanjian Lama. Hana adalah ibu dari, ingat enggak? Anggota PD Saint Michael, ingat tidak? Hana ibu dari, oh ya di mute kabeh orang ngerti ya. Ibu dari anaknya. Ibu dari Samuel.
tokoh perjanjian lama ya. Di sana dikatakan Hana sering ke Solo. Oh, ternyata Hana itu sering ke Solo. Oh, benarkah Hana sering ke Solo? Benar. Di kitab suci ditulis ternyata Silo, bukan Solo. Saya pikir ke Solo. Dan kita tahu bahwa Hana adalah istri dari Elkana, yang tadinya lama tidak memiliki anak. Sehingga ia sungguh mengharapkan, memohon kepada Tuhan agar dikaruniai anak. Maka doa Hana, hatiku bersukaria karena Tuhan. 1 Samuel 2 ayat 1-10. Tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan. Tuhan tidak ada yang kudus seperti Tuhan. Hana mensyukuri bahwa Tuhan membelanya. Berarti kelahiran Samuel sangat dinantikan oleh Hana dan pasti juga oleh ayahnya yaitu Elkana. Jadi ini contoh bahwa kelahiran itu dirindukan, kelahiran itu dinantikan, kelahiran itu disyukuri. Syukur tanpa bermaksud apa-apa, kita juga melihat bahwa banyak pasutri itu yang sudah bertahun-tahun memohon, ternyata belum lah katakanlah, belum menyerah. Bahkan sampai sepuh, sampai tua, tidak. Terus selalu berpikir, kok Tuhan tidak memberi kami kepercayaan dan berpikir, tapi kita tidak berpikir lari ke sana dulu. Dan kalau kita lari ke perjanjian baru, firman di sana dikatakan bahwa Elisabeth juga sudah hopeless. Ya sudah, ya wis lah. Perkiraannya Elisabeth sudah usia sekitar 60 jelang 70. Ya wis tua. Ya mungkin seusia Tante Sian itu ya, 60-an. Ya. Kalau Bu Hendro apa Bu Kris apalagi Bu Lili apa Ira masih terlalu muda. Ini sudah 60-an menjelang 70. Bu Lili jangan sampai Bu Lili surga itu sudah lebih tinggi. Dan sudah ya wis, sudah secara manusia sudah tidak mungkin, tapi dalam imannya, dalam iman Elisabeth tetap memohon. Dan ternyata doa Elisabeth dikabulkan. Dalam usia tua, Elisabeth menerima kemurahan Tuhan. Maka kita tahu bahwa Zakarias pun tidak percaya bahwa istrinya hamil. Bojoku wis tuwa kok hamil ki piye? Aku wis ra iso kok. Nah, mungkin begitu. Elisabeth sendiri lah bisa dibayangkan, rahimnya sudah expired ya, rahimnya sudah lama sekali, sudah tidak bisa digunakan untuk. Tapi sekali lagi, it is a miracle ya, ajaib ya, tanda heran dinyatakan Tuhan, kuasa Allah bekerja, dan Elisabeth memiliki Yohanes. Kita tahu dan Elisabeth sangat bersyukur di usia tuanya. Zakarias akhirnya bisa berbicara lagi setelah sesaat Zakarias bisu karena meragukan kuasa Allah yang bekerja. Jadi kelahiran kita adalah karunia Tuhan. Siapapun kita harus kembali bahwa hidup ini adalah karunia Tuhan, anugerah. Maka lahir berarti adalah hidup baru. Harapan. Jadi keluarga itu kalau punya anak terus harapan. Bapaknya sudah mikir, nanti anaknya jadi apa nanti. Mari kita syukuri bersama. Bertolak dari Hana dan Elisabeth, Elkana dan Zakarias yang mensyukuri karunia Tuhan. Tidak ada yang kebetulan, kita hadir karena karunia Tuhan. Sesadar-sadarnya sengaja. Dan sungguh ini adalah kuasa Tuhan. Next. Perjanjian lama sudah kita ambil, perjanjian baru contohnya sudah kita ambil. Bahwa hidup itu anugerah, mau saya sharingkan
dari Pak Sutri yang saya kenal pada tahun 2001. Mungkin beberapa pernah mendengar karena pernah saya pakai dalam misa syukur perkawinan atau misa syukur kelahiran. Saya kenal Pak Sutri Pak Yuris di Pati waktu saya persiapan imamat 2001. Singkat cerita kenal, dan dia itu melihat saya, melihat betul sang Bu Yuris ini, tapi sudah tua ya. Kemudian doa bersama, dia ngikuti saya doa di kapel kecil ruang doa itu. Terus dia tunggu saya selesai doa berekhir pagi. Saya belum imam ya, masih persiapan imamat saya tabisan 2002. Terus akhirnya dia mendekati saya. Brother, oh iya Ibu, ada apa? Brother, saya boleh peluk Frater enggak? Waduh, boleh peluk Frater. Aneng tua ya rapopo lah, tua. Nah, nom ya. Karena itu hanya berdua di ruang doa itu. Terus ibu itu memeluk saya, memeluk dengan sopan itu saja. Terus kemudian saya tanya, ibu kenapa ingin memeluk saya? Karena wajah Frater seperti wajah anak saya. Singkat cerita, ibu itu cerita, jadi dia menikah berapa tahun yang lalu, terus tahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai beberapa tahun belum punya momongan. Tapi dia tidak pernah berhenti berharap dan tidak pernah berhenti untuk mencari, menemukan kehendak Tuhan. Dan dia kemudian diberitahu, sembahyang ning Gua Maria Kreb bendino. Pada rumahnya di mana? Di Pati. Bayangkan. Dia pakai Suzuki Carry Hijet 1000 itu dengan suaminya setiap malam. Sudah tak terhitung berapa kali dia hari demi hari. Dan betul akhirnya setiap malam Jumat, dan apa yang terjadi? Ibu itu hamil, Yulis hamil. Tentu saja hamil dengan suaminya ya. Ya, hamil. Terus dia, Tuhan itu begitu baik, dia gembira sekali. Lahirlah anak pertama. Beberapa tahun kemudian anak itu besar dan kemudian hamil lagi anak kedua. Dua-duanya cowok. Saudara, ya singkat cerita, kan sudah diberi. Harusnya kan kalau sudah diberi Tuhan itu kan disyukuri. Nah, dia punya sudah terus mengubah suasana tadinya merasa imannya menjadi berkobar-kobar suami istri ini. Singkat cerita, anaknya sekolah SMA, Miss Dinar, romonya itu Vanderbilt, mungkin dari beberapa dari teman-teman PD ada yang kenal atau tidak, saya tidak tahu. Pernah tugas di Kartosuro sebelum diberikan ke teman-teman Projo. Waktu itu kan Kartosuro masih MSF. Itu romonya namanya Vanderbilt, orang Belanda, sudah sedo, sudah almarhum. Robert melihat namanya anaknya itu Andreas baptisnya. Terus ditanyai, Andreas mau? Iya Romo, saya mau jadi Romo nanti seperti Romo. Dia rajin misioner. Pulang-pulang kelas 2 SMA ibunya, Mah, boleh enggak kalau aku jadi Romo masuk seminari ya? Mamanya, kose, engkau nek lulus SMA ke iso. Setelah mau lulus SMA, Mah aku jadi masuk seminari. Nah, nanti kalau kamu lulus SMA, sebenarnya kalau nanti gagal kamu tidak punya cadangan ijazah, bagaimana kamu nanti tertinggal, nanti kasihan adikmu nanti tidak melu-melu kowe. Singkat cerita dia sudah kuliah. Karena pinter dia tidak pernah ranking 2, selalu 1 dari SD sampai SMA negeri 1 Pati. Mau masuk Mertayudan tidak boleh. Akhirnya kuliah di UGM, PMDK, dapat PMDK Teknik Kimia. Tidak sampai 3,5 tahun sudah. Sebelum lulus itu dia bilang sama mamanya, ingat loh nanti kalau aku lulus, aku mau seminari, tetap tidak berubah. Ibu ini berat. Akhirnya dia mengatakan, jangan nanti adikmu saja yang masuk. Nah, dia dibohongi terus sama mamanya. Akhirnya menjelang berapa? Mungkin sebulan atau 2 bulan menjelang wisuda 1. Dia terjatuh sakit.
Dan ini bukan sinetron, ini bukan drakor, drama Korea. Anak ini, si Andreas ini kemudian jatuh dan diperiksa dokter kena leukemia. Seminggu sebelum wisuda, anak ini dipanggil Tuhan. Ya sudah, dipanggil Tuhan. Wah, dia menyesal sekali. Aku sudah diberi Tuhan kok aku tidak mau mempersembahkan. Nah, ini kelahiran itu harus membuat kita semakin beriman. Tidak justru membuat kita semakin legem, tetapi semakin mempersembahkan. Ini wajah Andreas yang meninggal itu sama dengan Andrianus, dengan Romo Andri ini waktu itu latihan. Maka dia ingin memeluk. Dia Frater, ketika saya tahbisan juga saya undang beliau dan beliau datang dengan suami istri itu sederhana itu datang. Sekarang pindah ke Paraan, Temanggung. Ya, jadi kelahiran itu membuat orang harusnya semakin percaya. Jadi kelahiran dalam rumah tangga Anda masing-masing harus membuat Anda semakin percaya bahwa Tuhan itu memelihara, Tuhan itu begitu mengasihi kita. Sayangnya ketika kita sudah mensyukuri, kita lupa bahwa syukur itu harus disatukan dengan mempersembahkan, harus menyerahkan. Itu sharing beberapa tahun yang lalu, lama waktu saya di Padi. Sharing yang belum lama adalah ini seorang ibu ini, tapi dia kelahiran yang dia alami adalah kelahiran iman, kelahiran baptisan. Dia sudah baptis lama, tapi kemudian Ibu Rita Astuti ini disenangi dengan seorang pria dan pria itu Muslim, dan singkat cerita ternyata pria itu adalah namanya lupa saya. Tapi kalau yang ibunya ini Mbak Rita, saya panggilnya Mbak. Itu anaknya 2 cewek kalau tidak salah. Rita Astuti ini suaminya ternyata fundamentalis, ya penganut Muslim fundamentalis, dan itu tersangka bom Laweyan tahun berapa saya sendiri, dan selama 24 tahun beristrikan itu dia tidak boleh menjalani hidup Katoliknya. Maka dia pernah cerita bahwa ketika meninggalkan Yesus, maka pertanyaan saya di situ, opo iso meninggalkan Yesus, bisa tidak? Opo iso? Opo kuat? Dan dia menyatakan tidak kuat, tidak bisa. Karena selama dia dipaksa suaminya sholat itu, sebelum sholat dia mesti dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin, baru sholat. Sebab piye ya. Ini kalau didengar FPI mesti sudah dicari ini. Ya. Dan tahun demi tahun sampai 24 tahun loh. 24 tahun. Ingat, 24 tahun. Akhirnya ketika suaminya tertangkap menjadi tersangka bom Laweyan yang tidak sempat meledak. Anda semua orang Sulut pasti tahu. Ya sekitar Laweyan sana itu. Jongke mungkin sekitar sana itu. Kok enggak Jongke? Apa jenenge? Pasar Kabangan ya, yang tempat gentong-gentong itu loh. Sekitar sana itu. 24, karena suaminya masuk penjara, dia akhirnya berani memutuskan untuk minta kita, kalau tidak salah, pisah. Dan akhirnya dia menemui saya karena ini masih, saya sudah izin Mbak Mia, ini karena ini masih kakak iparnya Mbak Mia. Mbak Mia, sekretaris SEP, nanti bisa tanya beliau. Dan ia lahir kembali. Bagi dia, Yesus lahir kembali dalam hidupnya. Jadi menerima memeluk Tuhan Yesus lagi, dipeluk oleh Yesus dan dia memeluk Yesus, gitu ya. Hidupnya. Ya sekarang dari sharingnya sudah banyak loh, dari kitab suci 2, dari saya 2. Anda bagaimana? Apakah Yesus perlu lahir kembali untukmu? Mungkin Anda ada yang mengalami pergulatan, persoalan, perkara, relasi suami istri, relasi dengan teman di PD, relasi dengan tetangga selingkungan atau beda agama atau apa saya tidak tahu, dengan anak menantu saya tidak tahu ya. Nah, saya mencoba menawarkan dari pengalaman saya, pendampingan keluarga, pendampingan pribadi, cara yang harus tempuh untuk menerima kabar gembira kan.
yang SEP itu kan sekolah evangelisasi pribadi. Semua yang lulus SEP itu berarti dikatakan lihatlah itu menguning siap untuk dituai. Nah, berarti yang menuai siapa? Padi sudah muni, yang menuai siapa? Yang menuai Anda dan saya. Tidak hanya Romo, tidak hanya Romo Andri, Romo Sabtono, Romo Romo Budi Haryono, bukan. Imam ya Anda juga. Anda harus panenannya mana? Panennya di keluarga Anda sendiri, anak-anak, di PD ini sendiri. Apakah setiap yang ikut PD itu merasa menerima kabar gembira terus? Ya kerap kali kita berpikirnya menerima kabar gembira itu keluar. Tapi kabar gembira itu harus kita terima juga, supaya kita juga tidak kehilangan kabar gembira itu. Kabar gembira itu harus kita terima dan kita bawa. Maka saya tidak menawarkan tahap-tahap, tapi mungkin salah satu ada yang pernah sudah dijalani. Kabar gembira itu kita perlukan lagi. Yesus perlu lahir kembali, karena Yesus itu adalah kabar gembira itu. Introspeksi, mengenali, tanya pada diri sendiri. Apakah saya sungguh diri saya itu sudah siap dengan kabar gembira? Ataukah kabar gembira itu saya biarkan lewat? Sehingga Yesus tidak perlu lahir lagi, karena gunanya. Yang kedua, refleksi, merenungkan perjalanan diri. Kami yang di seminari itu setiap hari itu menulis refleksi. Di situ ada introspeksi, refleksi. Saya masih ingat ketika saya retret di weekend gitu, Sabtu Minggu waktu itu saya tugas jurnal, saya ke Gedono, Terapistin, tahu ya, semua sudah pernah ke sana. Itu setiap hari Suster Marta Driscoll itu dulu abdisnya itu cerita, sharing pada kami beberapa teman, bahwa setiap hari para suster terapistin itu datang kepada pemimpin itu sebagai wakil Kristus, katakanlah memimpin biara abdis itu, dan mereka mengatakan reflection bahwa hari ini mereka tidak lulus dalam hal misalnya kesabaran, ora sabar, nyentak terus, nyentak suster yang lain, kalau keluarga nyentak bojone, nah, mungkin begitu. Saya tidak tahu. Kalau saya sama Romanton sebenarnya tidak pernah nyentak. Ya, mungkin nyentak dengan umat, mungkin. Sitek, gitu. Kontemplasi itu melihat Tuhan dalam permenungan, artinya kontemplasi itu melihat jauh dalam pengalaman kita ya. Next. Next. Ya. Meditasi. Meditasi adalah merenungkan sabda untuk mengenal Tuhan dalam keheningan. Kontemplasi dan meditasi itu dalam keheningan. Jadi itu tidak verbal tetapi batin. Jadi kalau kita doa spontan itu bukan meditasi. Doa spontan itu bukan kontemplasi. Kontemplasi hening. Kalau kita di biara pasti sudah biasa itu. Apalagi kalau yang biasa ikut retret di Tumpang, retret di Cikanyere, retret di Roseneng pasti sangat paham dengan hal ini. Kemudian orasi. Ora itu bukan tidak, ora et labora, doa. Saya lebih mengarahkan orasi sebagai, meskipun itu doa secara umum, tapi saya lebih mengarahkan doa personal. Kadang kita mengabaikan doa personal. Artinya begini, ketika bangun pagi, kita sudah dengan berbagai macam planning, rencana, dan sebagainya. Nah, ketika bangun pagi, mungkin 5 menit lah, 10 menit menang saya diam dulu. Saya sungguh-sungguh merasakan meditasi, kontemplasi, orasi itu sungguh-sungguh justru pada saat saya isolasi di Panti Rapih. 18 dino, 18 hari, hampir 2-3 minggu loh. Hanya di kamar saya 4x4 itu, 4x3,5 atau 4x4. Kamar mandi, tempat tidur, laptop, ada TV ya jarang di onekke gitu. Ya itu doa. Jadi ketika meditasi serana sing ya paling-paling Romo makan pagi, paling-paling gitu ya enggak ya. Itu kan makan pagi diletakkan di lorong itu.
Karena tadi saya ke Lukas karena ada Romo MSF yang kena, mungkin ada yang kenal Romo Ruswan itu kan kena angkatan Tabisan 2008, adik kelas saya, dulu top dengan saya di Flores. Itu kena, dia tugas di Lampung, pas mau retret, harusnya minggu ini retret angkatan, ternyata malah entah naik kereta, entah apa, pokoknya memang ini saya juga sambil promosi supaya kita betul-betul jaga kesehatan, meskipun bisa bertemu tapi tetap jaga kesehatan. Terutama kalau acara manten-manten itu loh, itu perlu hati-hati betul. Ini dia sudah 2 hari di Lukas 2, lantai 2. Tadi saya ke sana itu ya sepi ya, nyenyep. Devosi itu seperti sebenarnya termasuk devosi itu rosario, itu termasuk devosi, karena devosi itu penghormatan, kebaktian. Bedakan dengan adorasi. Kalau adorasi itu penyembahan. Devosi umumnya itu kepada Santo Santa, para kudus, misalnya novena Santo Yudas Tadius. Bagi orang tertentu, novena Santo Yudas Tadius itu sangat membuat ia sungguh bisa merasakan kasih Tuhan. Tapi bagi orang lain tidak. Bagi orang lain dia lebih merasakan novena 3 kali Salam Maria. Yaitu kelahiran kembalinya beda-beda. Devosi itu umumnya, tapi juga bisa kepada keluarga kudus kami, para imam religius MSF itu kami punya devosi keluarga kudus. Meskipun dalam keluarga kudus itu ada Tuhan Yesus, tapi itu sebagai suatu paguyuban dengan Yusuf dan Maria. Bapak Yusuf, Ibu Maria, dan pusatnya Yesus. Devosi itu tidak mengalihkan iman kita dari Tuhan kepada orang kudus, tidak. Tetapi penghormatan kepada orang kudus yang sudah mengimani, sudah terbukti mereka setia kepada Tuhan sampai akhir hayat dengan hidup yang berkualitas, penyerahan yang luar biasa. Maka kemudian ada adorasi, ya, itu sudah kenal. Waktu saya juga ada, Jumat pertama ada adorasi juga, penyembahan kepada Allah Trinitas, Allah Tuhan Yesus Kristus, Allah Putra, ataupun Bapa, Putra, Roh Kudus. Rekonsiliasi, pendamaian, bisa dengan sakramen, maksudnya sakramen tobat, maka sering disebut sakramen rekonsiliasi, bisa secara pribadi 4 mata. Rekonsiliasi misalnya Mbak Lili, misalnya Bu Indro sama Cik Mesyang, Bu Loki, karena apa terus lah rekonsiliasi sadar terus 4 mata yuk kita ketemu 4 mata, terus ngomong ini contoh saja, karena setahu saya baik-baik saja. 4 mata, memang kadang ada juga yang tidak cukup 4 mata, harus ada 6 mata mendamaikan. Misalnya minta tolong kakak untuk mendamaikan adik-adiknya yang, nah itu rekonsiliasi. Memang rekonsiliasi sebenarnya itu diletakkan dalam kaitannya bahwa saya berrekonsiliasi dengan Tuhan karena Tuhan menarik saya untuk berrekonsiliasi. Tapi kan ketika Tuhan pernah katakan bahwa mau beracara denganku, selesaikan dulu acara dengan temanmu. SW berdamai dulu baru beracara dengan saya. Kadang-kadang kita berpikir bahwa mesti Gusti Allah ngerti, Gusti Yesus tidak tahu bahwa saya. Terus kemudian ada transformasi, ini yang dicanangkan oleh Keuskupan Agung Semarang, transformatif, perubahan positif karena nilai-nilai keutamaan. Ya, retret, setelah retret itu diharapkan ada transformasi. Sebelum retret ngamuan, berretret soyo ngamuan, berarti retretnya formal. Tidak ada gunanya, hanya tambah lemu tok. Jadi sebelum retret tidak bisa rendah hati, setelah retret langsung rendah hati juga tidak, tapi paling tidak menunjukkan tanda-tanda bahwa oh orang ini berarti menyadari. Dan akhirnya sebenarnya semuanya berpuncak pada inkarnasi. Inkarnasi itu bersumber pada Allah yang menjadi manusia, penjelmaan. Kira-kira mana yang bisa kubuat? Kan tadi ada introspeksi, ada kontemplasi, meditasi, ada refleksi, introspeksi, refleksi, kontemplasi, meditasi, orasi, devosi, adorasi, rekonsiliasi, transformasi, inkarnasi. Inkarnasi itu puncaknya itu, karena itu harus melekat pada Kristus supaya bisa berinkarnasi. Kalau inkarnasi sebetulnya adalah Allah menjadi manusia, tapi inkarnasi sebetulnya berarti kita dari manusia dunia
dari anak anak dunia menjadi anak Allah sungguh. Meskipun sudah dibaptis, kita bisa saja tidak mengalami perubahan sebagai anak Allah. Mana yang bisa aku buat? Nah, ini pertanyaan refleksi kita. Next. Nah, karena ini konteksnya PDPKK kan, saya mengingatnya PDK Santo Michael, saya nulisnya sepertinya semoga benar, tidak Mikael tapi Michael, tahu betul atau Mikael, ya orangnya saya malaikat itu, atau PD yang lain yang mungkin bergabung, saya juga menjawil pengurus harian, pengurus inti PD Haleluya yang di Mino, saya ikut, sepertinya ada 1-2 yang ikut bergabung. Nah, pertanyaan, aku lahir kembali dalam Yesus. Melalui PD ini setelah bergabung, apakah aku makin dekat dengan Yesus? Makin dekat dengan Yesus itu berarti siapapun yang dekat dengan kita juga merasakan kesejukan itu. Makin dekat dengan keluargaku. Banyak kita mendengar bahwa orang aktif di PD, keluarga ini ditinggal terus. Kalau ditinggal hanya saat PD, tidak apa-apa. Tapi PD online ini membuat kita tetap dekat dengan keluarga. Aku makin dekat dengan sesamaku di PD, sesama anggota. PD orang masalah, terus kita harus bertanya, kita harus introspeksi, kita harus refleksi, kita harus bertanya. Ini benar atau ini? Melu PDK malah golek musuh, golek perkara. Ini kita tidak semakin. Aku ikut PDK dan bisa menjadi Immanuel bagi yang lain. Immanuel itu artinya apa? Tuhan beserta kita. Apakah saya bisa hadir di PD ini menjadi Tuhan beserta kita, menjadi tanda kehadiran Tuhan. Yesus harus lahir lagi. Next. Nah, ini promosi saja, iklan. Persiapan yang bagus untuk Christmas kita. Tetap jaga kesehatan jiwa raga, pesan saya siapkan diri ikut misa raya Natal. Yang kurang sehat atau ragu-ragu, misalnya online saja. Sakramen togat dengan absolusi umum sudah dikatakan oleh Bapak Uskup itu sah. Tapi kalau ada yang berat begitu, pengen ya buat appointment ke Romo yang bersedia. Karena Tuhan Yesus lahir, kita harus sehat semua. Salam segar sehat dari PSK Pastoran Samping Kuburan. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terima kasih. Berkah dalam. Singernya belum dinyalakan. Jangan lupa QR-nya. Menurut kerelaan hatinya, jangan dengan susah atau paksa, sebab Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan
terima kasih atas kelancaran PD online pada malam hari ini, dan kami percaya akan membawa berkat untuk kita semua. Dan kini kami akan mengakhiri PD ini dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bunda teladan hidup kami, terimalah salam kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Mohon berkat dari Romo Andre. Tuhan sertamu. Semoga kita semua, pelayanan kita selanjutnya teristimewa jiwa raga di masa pandemik ini, keluarga kita, doa, persiapan perayaan Natal kita, para romo, para umat, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo Andre. Matur nuwun. Sebelum kita menyanyikan lagu penutup, ada pengumuman dari Koor 2. Silahkan Pak Hendro. Terima kasih Bu Lili. Selamat malam Romo dan Bapak Ibu sekalian. Untuk pengumuman malam hari ini, ya seperti kita ketahui kalau pandemi belum berakhir, angka COVID terutama di Solo masih tinggi. Jadi untuk sementara kita taat pada protokol. PD untuk bulan depan itu yang akan datang tetap kita laksanakan secara online hari Minggu ketiga tanggal 20 Januari tahun 2021. Kita sambil menunggu nanti moderator untuk kapan bisa offline-nya, tapi sementara kita tetap online. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada Romo Andrianus Sulistiono MSF yang telah memberikan renungan pada malam hari ini, juga kepada Romo Antonius Sabtono Hadi Projo yang sempat hadir, juga pada teman-teman yang mengikuti PD online malam ini, juga pada petugas dari WL, Singer, Multimedia, dan yang lain-lain yang bisa membantu. Saya ucapkan banyak terima kasih. Waktu saya kembalikan. Terima kasih Pak Hendro. Baik, kita akhiri PD malam hari ini dengan satu pujian, Tuhan Yesus baik. Ya, yuk. Tepuk tangan ya teman-teman yang di rumah. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari telah kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, oh oh oh, sungguh amat baik, ye ye ye, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, oh oh oh, sungguh amat baik, ye ye ye, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari
Foto dulu, Pak. Pak Kris, foto. Kameranya tolong di-on-kan. Teman-teman foto semua. Buka satu. Teman-teman yang bergabung, mari kita berfoto bersama. Suruh on-kan. Mohon kamera di-on-kan. On-kan semua. Kita enggak kelihatan. Sudah, Pak. Ada yang belum on. Sudah, mencap-mencap baik. Terima kasih Terima semuanya. kasih Semuanya, Romo Andre luar biasa. Berkah dalam monggo sehat Sampai ketemu semua. bulan depan. Terima kasih Romo Oke, Andre, Romo see Sabto. you. Romo Sabto. Makasih. Mari kita Tuhan Yesus baik. Lebih Pak. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Saya mau goyang mau bagiku. Lagu khusus buat Romo Andre. Khusus buat Romo ini. Romo joget. Tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di Yesusnya. Tuhan Yesus baik. Oh oh oh. Amat baik. Ye ye ye. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan. Tiada berkesudahan. Bikin saya Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan yang di rumah, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Oh oh oh, ku amat baik. Ye ye ye, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Oh oh oh, ku amat baik. Ye ye ye, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Dadah, Bu Lili Surgawati. Bu Lili. Terima kasih Pak Hartono. Terima kasih. Setia PD online di PD Santung Mikael. Halo Len. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Salam Ibu Ketua ikut nyanyi. Gak bisa nyapa satu persatu. Ya, Lili. Lili. Pak Kris bisa enggak? Ingin ya. Halo ingin. Oh, nggak bisa ya? Halo. Bu Yeyen ada. Kelihatan Ya. ya. Bu Rosita. Pak Susatyo. Ada Pak Pink. Susatyo. Romo Sabto. Iya ada. Pak Satya apa kabar? Baik, baik. Blackpink. Personel berikutnya. Romo Sabtono. Makasih Romo Sabto. Makasih Romo. Satyo. Malam Pak. Ada burus. Pak Luther. Pak Tiberius Luther. Supran. Oh, iya. Supran. Supran. Pak Yus. Pak Yus, Yeyen, Bu Eni. Wah, Bu Eni. Bu Ratna. Bu Elius, Bu Cici. Sudah sampai Cici. rumah ya? Pak Ros. Mak Katrina masih on the way. Burus. Pak Tiberius. Pak Darto, selamat malam. Pak Darto tuh setia. Klaten juga setia tuh Bu Lili Surgawati.
Halo. Halo. Sukses selalu PD Mikael. Yes. Yes, terima kasih. Terima kasih. Ya, lalu siapa? Pak Live dulu ya. Bye-bye. Bye. Pak Satyo dicari. Ira. Lina ini loh Pak Satyo. Pak Satyo. Halo. Ya, beres, beres. Besok jangan cowok-cowok dengan Satyo. grupnya Apa? Mbak Satyo, Pak. Rosita. Ya, besok cowok-cowok nyanyi grupnya BTS ya. Kalau sesuai BTS. namanya enggak ah. Enggak. Enggak Tio. Pak Satyo. BTS. Pak Kris, halamannya udah habis. Aduh, Pak luar Uca. biasa. Selamat Om ulang Uca, tahun. selamat ulang tahun. Tuhan Pak Uca. berkati. Mana Pak Uca? Ada. Ulang tahun. Happy birthday. Nah, tuh. Halo Ira. hilang. Lola ya, itu ada Lola ya. Pak Uca, selamat ulang tahun. Susana. Itu siapa ya? Yang iPhone tuh siapa ya? Susana. Sansan. Susananya ini toh. Sansan. Stephen. Hah, si Susan ya? Sansan. Enggak tahu. Susan. Ya, Sansan. Sansan. Halo Cik Ros. Sana siapa Pak? Oh iya, Indro. Oh iya, Pak Luther. Gimana sukses joglonya? Pak Luther sukses ya joglo Semarnya. Pak Luther baru sepaneng di joglo Semar. Pak Luther lagi serius. Bukan tuh Heni. Cik Heni. Bu Heni Hanafi itu siapa ya? Itu LOL sih. Semoga tetap setia ya, tetap setia untuk PD. Lola ya. Online. Lola ya. Lola. LOL. Lola. Lola kah? LOL. Sri Yuli. Ibu Sri Yuli. Ling. Hah? Halo Ling Ling. Halo. Halo Ling. Halo. Ros. Dari Boyolali. Ayo Ros. Heni, ayo Heni. Ayo. Ya, Bu Marcos. Kapan-kapan. Apa? Kapan-kapan Derek. Apa? Apa ya? Heni. Heni, halo. Heni. Halo ya. Sudah selesai? Joglonya? Ya. Oke. Saya lihat ya. Oh, Ya. Biar enggak tegang. Ling, sini Ling. Ling. Nah, sampai lali dong. Nah, ini dia mulmet kita. Terima kasih. Terima kasih. Mbak Lina. Semuanya. Mbak Lina. Selamat malam berkah dalam. Masih 19. Terima kasih semuanya. Ibu Susana itu Susan. Sansan. Betul. Susana Ciarif, betul. Nah, Sansan toh. San. Selamat bergabung Sansan. Itu Fang-Fang ulang tahun enggak dinyanyiin sama Ibu Lili. Ini ditunggu. Ditunggu kadone aja, kadone ya, Ci. Ayo Fang-Fang dinyanyiin ulang tahun. Bendahara PD Santo Mikael berulang tahun. Pak Uca. Oh iya, Pak Uca hari ini ulang tahun, kita nyanyikan Happy Birthday. Iya, betul Pak Uca ulang tahun. Ayo dinyanyikan. Ya. Jamrut. Oh, nyanyi ya. Ayo Rosita ikut nyanyi. Ya, Pak Uca. Leni. Untuk yang ulang tahun, Fang-Fang, Mbak Lina, dan Pak Uca. Ditunggu kadonya ya. Beruntung. Selamat ulang tahun. Itu kadonya sudah dikado. Terima kasih Bu Rosita. Panjang umur. Selamat ulang tahun Lina. Selamat ulang tahun Fang-Fang. Selamat Thank ulang you. tahun Pak Terima Uca. kasih. Sebuah lagu buat kalian. Yeay. Mae Carlston. Tunggu bentar ya. Oh iya, anaknya Bu Lili Pepe. Selamat ulang tahun Ya, Pepe. Pepe. Happy birthday, Pepe.
Mana dah? Selamat siapa ya, Pak? Ini enggak. Oh, bunyi no, Pak. Ini nih, nah. Yuk. 1, 2, 3. Hari ini hari yang kau tunggu, bertambah 1 tahun usiamu, bahagialah selalu. Yang ku beri bukan jam dan cincin, bukan seikat bunga atau puisi, juga kalung hati. Maaf, bukannya pelit atau gak mau, ada rezeki yang ingin aku beri padamu, doa setulus hati. Semoga Tuhan melindungi kamu, serta tercapai dan cita-citamu. Mudah-mudahan diberi umur panjang, sehat selama-lamanya. Terima kasih. Dari awal, Pak. Naiknya dari awal, Pak. Hari ini hari yang kau tunggu, bertambah 1 tahun usiamu. Terima kasih. Selalu yang ku beri bukan jam dan cincin, bukan seikat Dengan sisi yang lain aku naik bunga. atau puisi, juga kalung hati. Maaf, bukannya pelit atau gak mau, modal dikit yang ingin aku beri padamu, doa setulus hati. Semoga Tuhan melindungi kamu, serta tercapai semua angan dan cita-citamu. Mudah-mudahan Terima kasih. berumur Pak, umur panjang ya. Pak Uca, umur panjang. selama-lamanya. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun, selamat ulang tahun, Selamat ulang tahun ya. Selamat ulang tahun ya. birthday mantap. Pak Uca, selamat ulang tahun. Ulang tahun Pak Uca. Thank you semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih teman-teman kesetiaannya dalam PD semua. Muah Bu Rosi. Muah. Ya. Selamat malam semuanya. Dah. Dadah, sampai ketemu bulan depan. Ternyata itu merupakan satu titik awal dari musyawarah terhadap problema tadi. Oke. Pak Uca, selamat ulang tahun. Loh,